Bismillahirrahmanirrahim. Allah menginformasikan dua bentuk jihad. Yang pertama jihad lahir atau kecil, dan yang kedua jihad batin atau besar. Jihad batin adalah melawan hawa nafsu, birahi, dan godaan syaitan. Bertobat dari segala dosa dan kesalahan, serta meninggalkan syahwat yang diharamkan. Adapun jihad lahir adalah melawan, mengangkat senjata, dan memerangi orang kafir yang menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada praktiknya, jihad batin lebih berat daripada jihad lahir, karena harus menghentikan dan menjauhi kebiasaan dari segala yang haram, menjalankan perintah syariat dan meninggalkan larangannya. Barang siapa menjalankan perintah Allah dalam kedua jihad itu, ia memperoleh ganjaran di dunia dan akhirat. Luka di tubuh orang yang mati syahid seperti pendarahan di tangan tidaklah terasa sakit baginya. Bagi orang yang berjihad melawan nafsunya dan bertobat dari segala dosa, kematian bagaikan minuman sejuk bagi orang yang kehausan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Ini adalah sabda pemimpin, kepala, pembesar, pemandu, dan pemberi syafaat kita, sang penghulu para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat. Hadis tersebut menyatakan, tidak sempurnanya iman orang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bila engkau mencintai makanan terlezat, pakaian terbagus, rumah megah, wajah indah, dan banyaknya harta untuk dirimu, sementara mencintai kebalikannya untuk saudaramu, maka dustalah engkau mengaku memiliki iman sempurna. Engkau mempunyai tetangga fakir dan kerabat miskin, sementara engkau memiliki harta yang wajib dizakati. Setiap hari engkau mendapatkan keuntungan demi keuntungan, dan hartamu melebihi kebutuhanmu. Tetapi mengapa engkau tidak mau memberi mereka? Padahal dalam pemberianmu terdapat keridhaan atau doa orang fakir. Jika engkau mengikuti dorongan hawa nafsu dan syaitan, pastilah engkau tidak mudah melakukan kebaikan. Engkau memiliki hasrat kuat, ambisi besar, dan cinta dunia, tetapi hanya sedikit takwa dan iman. Orang yang sangat mencintai dan berhasrat terhadap dunia, lupa akan kematian dan perjumpaan dengan Sang Pencipta. Engkau kenyang,
sementara tetanggamu kelaparan, dan engkau mengaku beriman, imanmu tidak sah. Engkau memiliki banyak makanan yang melebihi kebutuhanmu sekeluarga, tetapi ketika pengemis berdiri di depan pintu, engkau membiarkannya begitu saja. Orang beriman mempersiapkan bekal, sedangkan orang kafir bersenang-senang. Seorang mukmin mempersiapkan bekal karena ia sedang dalam perjalanan. Baginya sedikit harta dunia sudah cukup, yang banyak justru dipersembahkan untuk akhirat. Ia hanya membawa sekedar bekal orang bepergian dan ukuran yang dapat terbawa. Segala sesuatu untuk akhirat, pikiran dan angan-angannya sudah berada di sana. Al-Hasan Al-Basri berkata, seorang mukmin cukup dengan sesuatu yang sedikit, segenggam kurma dan seteguk air. Orang beriman mengumpulkan tenaga, sedangkan orang munafik menghamburkan tenaga. Seorang mukmin mengumpulkan tenaga karena masih di perjalanan, belum sampai di tempat tujuan. Ia tahu bahwa di tempat tujuan terdapat segala yang kebutuhannya. Sebaliknya, seorang munafik tidak punya rumah dan tujuan. Betapa banyak waktu terbuang sia-sia. Kalian menghabiskan usia tanpa ada artinya. Saya melihat kalian menyalahgunakan kesempatan hidup di dunia ini. Kalian menyalahgunakan agama. Berbaliklah. Dengan begitu kalian berada di jalan yang benar. Dunia tidaklah kekal bagi siapapun, termasuk kalian. Allah lah yang paling berhak menjadi tumpuan harapan dan rasa takut. Bahkan sekalipun Dia tidak menciptakan surga dan neraka, taatlah karena Dia semata, bukan karena mengharap pahalanya dan takut akan siksanya. Menaatinya adalah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta sabar menerima segala takdirnya. Tobatlah kepadanya, merataplah di hadapannya, tunjukkanlah kehinaan diri dengan cucuran air mata dan tangisan hati. Menangis adalah ibadah. Karena itu merupakan bentuk kehinaan diri di hadapannya. Jika kalian mati dengan membawa tobat, niat tulus dan amal soleh, Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kalian. Sangkakala kaum siddiq atau pembenar dan soleh telah ditiup, bagi mereka hari kiamat telah terjadi. Mereka meninggalkan dunia dan meretas jalan yang lurus. Mereka berjalan dengan hati sampai tiba di pintu surga. Orang yang kuat iman dan teguh keyakinan mampu melihat dengan mata hati kejadian-kejadian kiamat
yang diinformasikan Allah. Ia melihat surga dan neraka beserta isinya. Ia melihat sangkakala dan malaikat Mikail. Ia melihat dunia dan kehancurannya, serta porak-porandanya negeri-negeri. Ia melihat orang-orang bagai mayat berjalan. Saat melewati kuburan, ia dapat merasakan nikmat dan siksa kubur. Ia melihat kiamat dan segala kejadiannya. Ia melihat rahmat dan azab Allah. Ia melihat para malaikat berdiri serta para nabi, rasul, dan wali pada tingkatnya masing-masing. Ia melihat penghuni surga saling mengunjungi dan melihat penghuni neraka saling memusuhi. Barang siapa penglihatannya baik, ia dengan mata kepala melihat makhluk dan dengan mata hati melihat perbuatan Allah terhadap makhluknya. Ia melihat Allah menggerakkan dan menghentikan mereka. Itulah penglihatan para wali Allah. Salah satu bentuk interaksi dengan Allah adalah interaksi dengan kaum fakir melalui sebagian dari harta kalian. Apakah kalian tidak tahu bahwa sedekah merupakan interaksi dengan Allah Azza wa Jalla yang maha kaya dan maha pemurah? Dan apakah rugi orang yang bergaul dengan Sang Maha Kaya lagi maha pemurah? Jika kalian mendermakan sebiji sawi karena Allah, Dia akan menggantinya segunung. Jika kalian memberi setetes, Dia akan memberimu lautan. Allah memberikan pahala dan balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Biasanya zahid pemula menghindar dari keramaian masyarakat. Sebaliknya, orang yang telah mencapai kesempurnaan zuhud justru tidak peduli dengan keramaian. Ia tidak menghindari keramaian masyarakat, tetapi justru berada di tengah-tengah keramaian karena merasa telah mengenal Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ia tidak tenang berada di keramaian? Setiap penyakit masyarakat telah ia miliki obatnya. Orang yang telah benar-benar mengenal Allah akan menjadi penunjuk tentangnya. Ia akan menjadi perburuan masyarakat. Terkait dengan ini, sebagian ulama mengatakan hanya orang arif yang mau tersenyum di hadapan orang fasik. Wahai orang yang mengasingkan diri, kemarilah dan dengarlah apa yang kukatakan. Duduklah bersamaku dan bukalah pendengaran kalian. Kalian mengasingkan diri tanpa dasar. Kalian tidaklah mendapatkan apa-apa. Kemarilah dan temukanlah buah hukum Allah. Kalian akan mendapat rahmat-Nya. Aku ingin kalian datang bukan untuk kebaikanku, melainkan untuk kebaikan kalian.
Kalian tidak punya hati. Isi kalian hanya hawa nafsu dan syahwat. Harus ada pembuka hati agar kalian berhati. Mesti ada orang bijak yang mengajar, mendidik, dan menasihati kalian agar mengamalkan hukum Allah.